Jadi ada peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang akan kekal ila yaumil qiyamah. Apa itu? Ya, apalagi tidak lain dan tidak bukan yaitu cucu-cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalam darah mereka itu terdapat darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian, ada video menarik. Ini datang dari Habib Anis bin Syihab yang menyatakan bahwasanya wasiat Nabi Muhammad SAW salah satunya yaitu para habaib, saudara sekalian. Bahkan peninggalan Nabi Muhammad SAW itu adalah yang paling abadi adalah para habaib ini. Jadi peninggalan-peninggalan Nabi itu berupa pedang, lalu kemudian jubah, lalu kemudian imamah, itu semua sewaktu-waktu bisa hancur katanya. Nah, jadi sesuatu yang tidak bisa hancur atau wasiat Nabi Muhammad yang abadi itu adalah para habaib ini. Harus kita jaga, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silahkan. Dalam hati kita sebagai seorang muslim dan pecinta Nabi Muhammad memiliki keinginan untuk bisa memiliki kenangan-kenangan dari Rasulullah SAW di Indonesia atau di negara kita dimanapun. Jadi ceritanya Habib ini, ya Habib siapa Muhammad Anis bin Syihab itu sedang berziarah di Turki ceritanya ya, dimana di sana itu terdapat beberapa peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa? Seperti misalkan pedangnya Rasulullah, seperti rambut jenggotnya Rasulullah, seperti jubahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi kalau itu semua ya, Kang Ratu Bagus, merupakan peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang secara fisik, yang berupa benda, berupa barang, yang tentu sewaktu-waktu peninggalan tersebut itu akan rusak, akan hancur. Nah, tetapi perlu diingat, ada peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan peninggalan tersebut akan terus ada, akan terus langgeng ila yaumil qiyamah. Subhanallah ya. Ila yaumil qiyamah. Subhanallah, Habibana gempur ini. Aduh, ya Allah. Antum nggak kenal, Beb? Habib gempur ini dengan Habibana Muhammad Anis bin Syihab. Nah, tentu itu bestinya Habib Gempur ya. Jadi ada peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang akan kekal ila yaumil qiyamah. Siap Kang paling halu. Waalaikumsalam ya, yang dari Dayak. Apa itu? Ya, apalagi tidak lain dan tidak bukan yaitu cucu-cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalam darah mereka itu terdapat darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak apa-apa, Kang Gofur ya. Nah, jadi itu lebih mulia Habib daripada hanya sekedar pedangnya Rasulullah, tongkatnya Rasulullah, bajunya Rasulullah, atau rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dalam darahnya para habaib itu terdapat darah suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Kang Om Jinku ya, luar biasa ini. Allah, Masya Allah. Jadi begitu. Nah, hanya saja kan begini. Kalau memang iya dalam diri Habib itu terdapat darahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa nggak mau tes DNA? Ya, Kang Lencai. Harusnya tes DNA untuk membuktikan iya bahwa dalam darahnya para habaib itu terdapat darah suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu ya, harusnya seperti itu. Begitu juga Kang Amr ya, ataupun Kang yang lain, bahwasanya kok ini anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu haplogrupnya kok G ya, kok aneh begitu. Sementara ketika seseorang itu memiliki haplogrup G, tentu itu sudah sangat jauh untuk menjadi cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak bisa itu, ya. Siap Indramayu, Mbak Aulia, nggak bisa. Kenapa? Karena yang namanya G itu, nah coba kita buka lagi ya. Nah, darah kotor A. Coba kita buka ya. G itu kemana sebenarnya? Ya, as-sulalatu G nih. Haplogrup G.
hadhil majmu'ah ila G dan seterusnya. Qad takawwanat fil mantiqatil mahsurah bainal juz'i syimali minasyarqil awsat. Jadi pada bagian utara Timur Tengah wa manatiqi Pakistan. Subhanallah Habibana Muhammad bin Syihab. Ini saudara antum, Beb, yang sedang kita bahas, Beb. Sama-sama bin Syihab. Itu kembaran antum, Beb. Saudara antum, sepupu antum itu, Beb. Kita lanjut. Kalau haplogrup G itu, ya, itu tersebarnya itu di bagian utara Timur Tengah, Arab. Wa manatik Pakistan, orang Pakistan. Wa Afghanistan dan Afghanistan. Nah, maka kelompok ini itu dimasukkan dalam kategori al-majmu'ah al-Qaukaziyah. Haplogrup Kaukasia. Nah, diantaranya 2% itu menunjukkan Shimal Gharb Uruba. Ada 2% itu ada di utara, timur, utara, barat, utara, barat, timur, tenggara, selatan. Timur laut ya, wilayah timur lautnya Eropa. Kemudian 8-10% itu dari penduduk Asbania, Italia, Yunani, dan Turki. Kemudian 30% itu dari penduduk Georgia, Azerbaijan. Nah, kemudian 50% itu mensukan Ossetia Shimaliyah. 18% itu dari Durus, dan 10% minal Yahudil Ashkenaz, dari Yahudi Ashkenazi. Wa miatain bil miyah, dan dari wa isrin bil miyah min Yahudil Maghrib, dan 20% itu dari Yahudi Maroko. Nah, jadi yang haplogrup G ini itu sudah tidak mungkin menjadi keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, apalagi menjadi keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalur paternal. Begitu, Beb, Muhammad bin Syihab ya. Ini teman-teman, ini Habibana Muhammad bin Syihab ini kemana ini? Subhanallah, luar biasa ini. Mending ngaji diri, kata Habib Muhammad bin Syihab. Ya, beliau memang wali begitu ya. Wali gutub, sehingga komentar-komentarnya itu penuh dengan hikmah ya, luar biasa. Kita lanjutkan saja. Lanjut. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peninggalan Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya ada di sekitar Anda, khususnya kita yang di Indonesia, yaitu dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Keturunan Nabi Muhammad SAW yang bukan hanya berupa benda mati semacam pedang atau mangkuknya Rasul, akan tetapi mereka membawa darah Nabi Muhammad SAW di dalam tubuh mereka, sehingga akan peninggalan Rasul berjalan di sekitar Anda. Akan tetapi jadi peninggalan Rasul itu ya berjalan di sekitar Anda. Bahkan di sini Habib Muhammad bin Syihab itu pun juga bisa kita saksikan bagaimana hikmah-hikmah dan petuah-petuah yang dapat kita ambil dari beliau Habibana Muhammad bin Syihab. Luar biasa, Beb, antum, Beb. Sudah nyampe rumah, Beb? Habib Muhammad. Luar biasa ini. Ini Habibana Gempur ini menuliskan Anis Syihab punya rumah di Perum, kredit ya, Tirta Sani Malang, jamaahnya banyak, orang perumahan situ aja, akar rumput nggak laku. Antum luar biasa ini, Beb Gempur. Antum kenal dengan keluarga antum ya, luar biasa antum, Beb. Siap informasinya, Beb. Syukron ketiron, Beb. Masalah. Allah, Beb. Ana tadi itu Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Masa nggak ketemu, Beb, dengan saya, Beb? Aduh, antum ini ya. Kita lanjut, Beb. Kita lanjut. Soalnya ini pembahasannya sangat seru, Beb ya. Waalaikumsalam, Kang Noneng. Allah, itu Habib Gempur, jangan Kiai Gempur, ya. Allah, lanjut. Sembunyikan hal ini hanya bagi orang-orang yang saja yang akan ada di dalam hati mereka rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, almar'u ma'aman ahab. Ya. Seseorang akan dibersamakan dengan orang-orang yang dicintai. Jadi orang-orang itu almar'u ma'aman ahab. Subhanallah, ada Habibana Hanif. Habibana Hanif Farhan, Masya Allah. Jadi sebagaimana keterangan di dalam sebuah hadis Nabi, almar'u ma'aman ahab. Jadi
seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Sehingga ini misalkan ya Habibana Gempur, Habibana Muhammad bin Syihab, Habibana Hanif Farhan itu mencintai para Habib, ya, mencintai para Habib sesama Habibnya. Maka nanti di akhirat itu akan dikumpulkan bersama para Habib, ya, karena almar'u ma'a man ahab, karena seseorang itu akan berkumpul bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Jadi begitu Kang Peci Hitam ya, Habib Peci Hitam. Nggak apa-apa dipanggil Habib, nggak apa-apa. Karena itu barokah, dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Waalaikumsalam Mbak Nur. Kita lanjut saja. Jadi untuk menemukan ya jejak-jejaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita bisa mendapati atau bisa dekat dengan kita itu bisa. Jadi ada di sekitar kita itu ya peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak perlu jauh-jauh, Beb. Habib Hanif, ya nggak perlu jauh-jauh ke Turki untuk menyaksikan mangkoknya Rasulullah, untuk menyaksikan pedangnya Rasulullah, menyaksikan peninggalan-peninggalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak perlu. Karena di sini pun ya di live streaming ini kan ada tadi Habibana Densing, ya, Habibana Lencai, Habibana Muhammad bin Syihab. Kemudian ada Habibana Gempur, ada Habibana Hanif Farhan, dan juga yang lainnya. Tentu ini menunjukkan bahwasannya untuk mendapati peninggalan-peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mudah. Nah, apalagi jauh-jauh ke Mesir, nggak perlu juga, Beb. Ya, subhanallah, difasilitasi. Oke, boleh, Beb. Ahmad Dahlan, Habib Ahmad Dahlan pun juga boleh. Ada wali nggak? Oh, nanti dulu, sabar. Nanti pelan-pelan ya pembahasannya. Jangan buru-buru, santai saja, santai. Ya, Habibana jengkol duren. Nah, itu enak dimakan itu, Beb, peci hitam ya. Lanjut. Muhammad SAW bukan berarti harus memberikan sesuatu kepada mereka. Mencintai Muhammad adalah di mereka. Apakah terputus umat Nabi Muhammad oleh dzurriyyah Rasul SAW? Rasul sudah mengatakan bahwa suatu. Jadi kalau mencintai para dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak perlu ngasih rokok begitu ya. Teman-teman ini misalkan ngasih rokok ke Habibana Muhammad bin Syihab itu nggak perlu. Ngasih rokok kepada Habibana Hanif Farhan itu nggak perlu. Ngasih rokok kepada Habibana Ahmad Dahlan, Habibana Gempur ataupun yang lain itu nggak perlu. Cukup dengan apa? Mencintai mereka, berarti mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nggak perlu ngasih beras, nggak perlu. Kan pernah itu kita simak ya, bagaimana yang disampaikan oleh anaknya Bapak Taufik As-Sakaf, yang namanya siapa saya pun juga kurang tahu. Jadi ketika ada Habib nakal, mabok, ya itu jangan dikasih uang, jangan, Beb. Jangan dikasih uang, tapi kasih apa? Kasih beras. Begitu ya, mungkin dari beras ini kan lumayan, beras 1 kilonya apalagi kualitas yang bagus, kualitas yang tinggi, bukan gula, bukan Kang Lincai, bukan gula 1 kilo, bukan, ini beras ya, apalagi kalau berasnya itu puluhan ton atau ribuan ton. Nah tentu ketika jumlah beras itu sampai ribuan ton, wah itu luar biasa, Beb. Anaknya Bapak Taufik itu didikan Habib Gempur. Oh bisa jadi, Beb Muhammad ya. Masya Allah. Lanjut. Kita lanjut. Nanti Habib Hanif ini sesi tanya jawabnya sabar dulu ya. Di akhir zaman akan turun seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah yang akan menjadi Imam Mahdi, pemimpin umat Islam saat itu, yang merupakan salah satu dari keturunannya. Kalau seandainya terputus, maka Imam Mahdi tentunya bukan dikatakan dari dzurriyyah Rasul SAW. Akan tetapi memang keutamaan dzurriyyah Rasul dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya di dunia, bahkan juga kelak di akhirat. Jadi keutamaan menjadi dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini wasiat ya. Perlu diingat, ini adalah wasiatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keutamaan, kemuliaan, keistimewaan ya dari dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya di dunia saja. Kan kalau misalkan Habibana Muhammad bin Syihab itu mendapatkan sebuah keistimewaan yang luar biasa ya.
tangannya diciumin begitu kan. Kemudian orang-orang itu akan ngasih amplop, waktu di alam dipuji luar biasa, ya. Maka itu baru di dunia. Itu baru di dunia. Nah, belum nanti di akhirat. Nah, sehingga wajar ketika kemuliaannya para habaib itu tidak hanya di dunia saja, tetapi sampai di akhirat, maka wajar ketika misalkan ada seorang habib itu meminta sesuatu kepada masyarakat, kepada umat Islam di Indonesia, kemudian tidak ngasih, ya, maka bisa jadi itu tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi kehebatannya, keistimewaannya itu seperti itu, ya. Diskusi pepesan kosong ini Kang Brot ini kayaknya ya, apa namanya, cloning ya. Rada beda itu komentarnya itu. Di akhirat digebukin malaikat mulutnya. Oh enggak. Malaikat aja bisa tunduk. Bisa tunduk itu ya. Masalah Kang Kapitayan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu. Oh enggak, saya lagi memuji. Antum ini enggak paham. Kok dibilang pembenci ini gimana ini, Kibi? Saya ini sedang apa namanya memuji. Ya, menjelaskan bagaimana kemuliaan, keistimewaan dari habaib dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan di framing, jangan, tidak boleh. Ya, Kang Rudi. Itulah keistimewaannya Habib, yaitu bisa memberhentikan malaikat sehingga malaikat itu bisa cuti gitu ya. Masya Allah. Tapi ponakan saya suka menerima dan meminta. Gimana bikin ngeluh? Oh, jangan pusing karena itu tetap nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ada jaminan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, itu keistimewaan. Dan itu tidak boleh diingkari, tidak boleh. Lanjut ya. Kita benar-benar menjaga satu peninggalan Rasul yang sangat istimewa ini, darah beliau yang pernah mengalir di tubuh Rasul, mengalir saat ini di seluruh tubuh. Ulangi. Ada seru ini. Itu peninggalan Rasul yang sangat istimewa ini, darah beliau yang pernah mengalir di tubuh Rasul, mengalir saat ini di seluruh tubuh dzurriyyah habaib dan syarifah. Allah. Jadi keistimewaannya para habaib, keistimewaannya para syarifah, di mana di dalam darah mereka itu terdapat darah yang pernah mengalir dalam jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa ini, luar biasa. Ya, berarti dalam diri Habibana Gempur, dalam diri Habibana Muhammad bin Syihab, nah itu mengalir darah, yang darah ini dulu pernah mengalir di dalam darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu keistimewaan yang patut disyukuri itu, ya, yang patut disyukuri. Beb Hanif ya, subhanallah, dalam darah antum, dalam diri antum itu Beb, mengalir darahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulu di masa Rasulullah itu, ya, darah ini pernah mengalir dalam jasadnya Rasulullah. Ini kan luar biasa ya, luar biasa ini, subhanallah. Nggak apa-apa kan CK jualan syafaat, nggak apa-apa, itu keistimewaannya para habaib ya. Lanjut. Dzurriyyah Rasul itu memang wajar karena manusiawi sekali, akan tetapi bukan berarti dengan kekurangan tersebut kita membenci zat mereka. Malah satu tugas dari kita bersama untuk membenarkan dan juga mengembalikan kalau misalnya ada salah satu dari dzurriyyah Rasul yang kurang sejalan dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mencintai dzurriyyah Rasul akan bersama dengan. Jadi ketika misalkan ada seorang habib ya Kang Amr ya, perbuatannya atau perilakunya itu bertentangan dengan ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh dibenci zatnya, tidak boleh dibenci. Nah maka ketika ada kibin ya, Habib Ahmad Dahlan, mohon disimak ya, ketika ada kibin itu menganggap saya ini pembenci habaib, itu salah besar ya Kang Jejak Kaki, salah besar. Itu salah besar. Kenapa? Karena saya ini sedang menjelaskan bagaimana keistimewaan, keunggulan, kemuliaan para habaib. Betul. Nah, jadi seandainya ketika mereka itu ya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, zatnya jangan dibenci, nggak boleh.
Tapi harus diluruskan, begitu. Ya. Ini nggak boleh ketawa ini, teman-teman, nggak boleh ketawa. Karena ini sedang, apa namanya, saya sedang membahas sebuah pembahasan yang cukup serius ini. Perlu diketahui oleh teman-teman ya. Ya. Tidak boleh, siap Habib Gempur ya. Masalah, lanjut. Zuriyah Rasul dan akan bersamakan dengan Nabi Muhammad SAW. Oke, bentar, kita ulangi. Mundur dikit. Sahabat dari zuriyah Rasul yang kurang sejalan dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mencintai zuriyah Rasul akan bersama dengan mereka. Zuriyah Rasul dan akan bersamakan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan jadi mencintai para habaib, ini Kang Kapitayan ya, mencintai para habaib. Itu sama saja dengan mencintai Rasulullah. Mencintai para habaib itu sama seperti mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dipisahkan. Ya, karena apa? Karena mereka itu memiliki darah yang suci. Nasabnya nasab suci, darahnya darah suci. Jadi nggak ada ceritanya itu. Habib memiliki darah kotor itu nggak ada ceritanya. Ya, subhanallah Habibana Hanif ini. Luar biasa antum Beb, Hanif Farhan ya. Jadi jelas ketika mencintai para habaib. Ya, ketika seseorang itu mencintai para habaib, maka otomatis orang ini mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebaliknya nih mafhum mukhalafahnya ya. Ketika seseorang itu ya membenci kepada para habaib zatnya, maka hakikatnya dia itu membenci zatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti nggak mungkin akan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Tidak akan mendapatkan syafaat para habaib. Syafaatnya Faqihil Muqaddam itu tidak akan mendapatkan syafaat beliau-beliau begitu. Ya, tidak ada istilah apa namanya darah kotor gitu bagi seorang habib, tidak ada. Ya, begitu. Bahkan ketika misalkan ada seseorang itu ya yang kemudian diajak ke hotel, nah kemudian diesek-esek begitu, itu barokah. Bahkan seperti yang saya ceritakan itu, yang apa namanya lokasinya itu di pinggir apa namanya Mbah Priuk. Nah itu ada satu kamar ya, satu lokasi. Nah di mana lokasi tersebut terdapat transaksi menjual mani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan di hotel ini, bukan Kang Jejak Kaki, ini kasus yang berbeda. Esek-esek. Jadi esek-eseknya itu transaksinya itu Beb ya. Transaksinya itu menjual sperma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aduh, masalah itu rahasia umum itu. Itu cari saja Habib Hanif ya. Di apa namanya pinggirnya Mbah Priuk. Nah, itu ada itu. Itu pelakunya adalah oknum Habib. Esek-esek. Ada itu esek-esek. Transaksinya itu menjual sperma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Beb. Ahmad Dahlan, antum harus tahu, Beb. Ya, Kang Lensa itu ada, bisa dicek gitu, bisa dicek. Ya, luar biasa ini. Konsepnya apa? Ya tadi, kan supaya apa namanya masyarakat Indonesia ini, yang perempuan-perempuan itu mendapatkan keberkahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar. Saksi matanya ada. Saksinya ada. Pernah ke sini itu. Cerita ke saya itu. Astagfirullah ya, parah ya. Itu oknum. Jangan, dan tidak boleh itu disamaratakan semuanya, nggak boleh. Jadi itulah bisnisnya ya, Kang Kolor News. Apa namanya bisnis penjualan sperma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa dicek itu. Langsung aja ke sana. Ya, la ilaha illallah. Kita lanjut. Seru. Semakin ke belakang ini semakin seru. Ada saksinya. Bahkan apa namanya Kibin yang biasa untuk mencari apa namanya perempuan pribumi itu sampai dipecat itu sama Habibnya itu. Namanya saya lupa, marganya pun juga lupa, tetapi kisah tersebut real. Insya Allah itu. Bukan coli itu, bukan. Tapi esek-esek. Esek-esek ya. Nah, itulah Kang Rusdi ya. Aduh, astagfirullah. Pernah saya bahas itu ketika ngebahas tentang apa namanya Mbah Priuk ya, Mbah Priuk.
Jadi Mbah Priuk ini adalah seorang pemuda yang ketika meninggal itu umurnya baru 29 tahun. Gitu ya. Dan apa namanya, datang dari Palembang. Kemudian datang dari Palembang untuk pergi ke Batavia, dan tentu saat itu Batavia ya sedang dikuasai oleh Belanda. Dan itu informasinya bahwa dimakamkanlah Mbah Priuk itu, atau Habib siapa itu? Al-Haddad ya, Habib Al-Haddad, saya lupa namanya. Habib Al-Haddad itu dimakamkan pada tahun 1899. 1899. Nah, hanya oleh kalangan para Habib ini, ya, di-framing lah bahwasanya Mbah Priuk ini adalah seorang wali gutub yang datangnya itu dari luar, yang kemudian dia ini melakukan dakwah ke Nusantara untuk proses Islamisasi itu. Ya, padahal saat itu yang namanya Jakarta, Batavia itu ya sudah banyak orang-orang yang beragama Islam. Nah, itu udah tidak diragukan lagi. Kemudian Mbah Priuknya ini, ya, atau Habib Al-Haddad ini, itu matinya itu ada di laut. Nah, karena nggak enak, ya, kalau misalkan mayatnya itu dibuang ke laut untuk makanan ikan, nggak enak, ya akhirnya mendaratlah ke Batavia yang kemudian dimakamkan di pinggir laut. Nah, framingnya ya, bahwa Habib ini adalah seorang wali gutub dan memiliki keturunan. Dan dimakamkan pada tahun 1750-an atau 60-an, 65 atau 56 begitu. Saya rada lupa itu. Nah, ya padahal tadi sesuai dengan catatan pemerintah kolonial Belanda bahwa wafatnya Mbah Priuk itu pada tahun 1899, karena lahirnya itu pada tahun 1870. Dan kemudian pada tahun 1925, 1 tahun sebelum berdirinya NU, nah itu dibongkarlah makam tersebut, kemudian dipindahkan ke lokasi yang lain. Belum nikah, belum. Nah, hanya saja kan begitu, nggak aneh kita, seperti yang sudah saya uraikan ya dalam waktu-waktu yang sebelumnya, bahwa produksi para wali-wali gutub itu sangat masif di kalangan para Habib. Makanya jarang kita temui makam seorang Habib itu tidak bergelar wali gutub. Jarang seorang Habib yang tidak bergelar wali gutub. Misalkan kayak Habib Ali Kuitang, nah itu wali gutub. Habib Utsman bin Yahya itu wali gutub. Kemudian yang ada di Malang wali gutub. Bahkan nanti kita akan mengulas di sini, ya, mohon sabar ini. Itu akan menceritakan bagaimana kisah dari Habib Luar Batang. Garomah beliau, ya, yang saat itu beliau itu bisa berjalan di udara ketika dibuang oleh Belanda dari atas gunung. Nah, Habib Luar Batang itu ya bisa berjalan di atas gunung. Jadi kalau teman-teman itu pernah nonton kartun apa namanya Dragon Ball, nah kan Son Goku itu bisa naik ke langit tuh. Nah ceritanya sama persis itu. Persis itu. Ya, Kang Peci Hitam, betul. Jadi itu 11 tahun setelah geger Cilegon. Sabar ya. Lanjut. Insya Allah kita semua orang-orang yang selamat di dunia wal akhirat, diampuni dosa-dosa kita, dan tidak hanya di dunia saja, kelak di Firdaus masuk surga tanpa hisab, hisab bersama zuriyah Rasul, dan khususnya bersama kakek kita semua yaitu Nabi Muhammad SAW, juga bersama para sahabat, dan semoga kita semuanya. Jadi dengan pedenya ya menganggap bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kakeknya Habib ya. Bukan pakai awan kinton Kang Lencai, bukan. Beda, bukan. Lanjut. Ini seru ini. Yang seru tuh bagian yang ini. Seperti Son Goku lah. Seperti siapa tuh namanya yang dari ini? Vegeta ya.
kemudian Sun Gohan, terus Goten itu ya. Terus siapa lagi tuh? Kalau Bulma kan nggak bisa ini dia. Piccolo ya, Piccolo itu dari Planet Namek. Subhanallah ini. Lanjut ya. Bismillah. Orang-orang yang luar biasa. Bentar, saya rada ini keraskan ya. Orang-orang yang luar biasa. Ya. Gurunya luar biasa, muridnya luar biasa. Kalau jenengan ke kota Sewun suatu saat lagi semoga insya Allah. Ya, itu di Rubatnya di Habsyi itu ada stempel-stempel wali-wali yang dari murid alumni dari Rubat Sewun ini. Jadi ada nama-namanya, logonya Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, alumni pondok ini. Jadi wali kutub Pak, number one, best. Jadi wali kutub number one cenah. Saya sebelum ke sana ya. Jadi di kota Sewun itu ada sebuah ribat. Ribat itu pesantren, ya, pesantren. Dan yang mendirikan pesantren itu namanya Habib Ali Al-Habsyi. Yang ketika di Solo, ya itu di Holi, ya ini yang punya ribat Sewun, ribat Al-Habsyi. Nah, katanya itu di apa namanya di bangunan ribat Sewun itu terdapat stempel. Nah, di mana dalam stempel itu, dan itu terlihat, saya perasaan kalau ke sana itu nggak merhatiin ya, saya rada lupa juga itu. Di mana stempel itu menyebutkan beberapa nama, dan dari nama-nama ini, mereka ini adalah para wali-wali gutub, yang diantaranya itu adalah Habib Abu Bakar As-Sakaf, ya, Gresik. Kemudian ada Habib Salim Al-Jufri itu, yang ada di Palu itu ya. Nah, jadi wali gutub, beda. Wali gutub, wali gutub luar biasa ya, masya Allah. Lanjut, biar seru ya. Ulangi, seru ini. Murid alumni dari Rubat Sewun itu. Jadi ada nama-namanya. Nama-nama. Logo. Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, alumni pondok ini. Jadi wali kutub Pak, number one. Gantian. Masa itu diantaranya Habib Idrus Al-Jufri. Ya, Habib Idrus Al-Jufri. Kok enaknya begitu, Beb. Saudara antum itu, Beb, luar biasa dalam memproduksi apa namanya wali kutub itu luar biasa ya, Bang ya. Habibana Muhammad bin Syihab ini termasuk wali kutub. Wah, termasuk Bang Teguh Charles, termasuk Habibana Muhammad bin Syihab, itu jelas wali kutub luar biasa itu. Kan ingat kan ketika saya itu perjalanan dari Bogor ke Cianjur. Nah, beliau kan bisa ini kan menerawang kan. Menerawang, oh saya nyampe di sini di puncak, oh saya sampai di Cipanas, saya sampai di anu. Awas hati-hati belokan begitu. Nah, itu adalah salah satu bukti bagaimana kewali gutupan dari Habibana Muhammad bin Syihab. Nah, antum belum, Beb, Hanif ya. Habib Hanif belum. Nah, itu tingkatannya masih bawah itu. Kalau Habibana Hanif. Jadi kalau Habibana Muhammad bin Syihab itu sudah dalam tingkatan wali gutub ini. Luar biasa itu Habib Muhammad bin Syihab itu luar biasa ya.